Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di live Instagram, YouTube, dan Facebook, di mana tema pada saat ini adalah berdamai dengan overthinking. Di mana banyak orang yang saat ini sulit untuk berdamai dengan overthinking, ya, di mana hidupnya kebanyakan mikir tapi kurang action. Nah, maka dari itu, pada kesempatan saat ini, saya akan sharing buat teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, kita absen dulu dari kota mana saja. Dan juga siapa namanya, tulis di kolom komentar. Dan saya doakan yang komen di YouTube, di Facebook, di Instagram, semoga Allah berikan kesuksesan, keberlimpahan rezeki, dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Impiannya tercapai ya. Dan senang sekali teman-teman, saya bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bisa kembali berbagi buat sobat hebat semuanya, biar Anda semua tambah hebat dan tambah sukses. Amin ya robbal alamin. Di YouTube udah mulai rame yang nonton, di Instagram juga udah mulai banyak yang nonton. Dan langsung aja kita akan ngebahas hal-hal yang bakal seru banget nih. Oh, di Instagram belum saya absen nih. Ada Alizar, yes, suaranya kurang keras. Kayaknya sekarang udah keras ya. Ada Surya Atmaja, ada Aulia Witri, kemudian juga ada Ananda, ada Densa Fitri, kemudian ada Masa Ligitu, ada Taufik Sabana, ada Fauzan Nur, ada Ananda, dan juga masih banyak banget ya. Ada Irsan Mandai, ada Nurul Hafifi 93, halo semuanya. Ada Lukman Firdaus, Fauzan Nur. Saya doakan semoga Anda semua, sahabat hebat semuanya, sobat hebat semuanya, senantiasa diberikan keberkahan rezeki dan keberlimpahan. Amin. Let's go. Kita langsung aja bahas materi pada malam hari ini, yaitu kita akan bahas overthinking. Oke? Apa itu overthinking? Kemudian apa yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita, berbicara tentang overthinking ini sendiri. Dan mari kita mulai, kita baca basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang overthinking, kita akhir-akhir ini sering banget ya dengar yang istilahnya atau dinamakan overthinking. Jadi sobat hebat semuanya, akhir-akhir ini dikit-dikit orang bahas overthinking. Overthinking, dan overthinking. Lalu apa sesungguhnya overthinking? Nah, saya mau sampaikan kepada sahabat hebat semuanya bahwa overthinking yang dimaksud di sini atau makna dan arti dari overthinking ini sendiri adalah di mana orang-orang terlalu memikirkan segala sesuatu, entah itu masalah, entah itu pekerjaan, entah itu kehidupan sehari-hari secara berlebihan. Nah, jadi tipikal orang-orang yang mengidap masalah psikologis yang disebut overthinking ini, dia selalu berpikiran yang over gitu. Berpikiran yang over, berlebihan, dan akhirnya apa? Akhirnya orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang dia mikir terus. Jadi hidupnya itu habis buat mikir, sampai akhirnya dia nggak sempat action. Kenapa? Karena udah lelah mikir setiap hari, kemudian masalahnya satu, tapi di pikiran jadi tumbuh 1000, ya. Masalahnya sederhana, tapi karena dipikirin terus, akhirnya jadi masalah yang complicated, yang rumit. Nah, tipikal orang-orang seperti ini rugi banget teman-teman. Kalau apa? Kalau misalnya dia tidak bisa mengatur kondisi overthinkingnya ini dan tidak bisa menganalisa dan tidak bisa menghadapi rasa overthinkingnya ini hingga akhirnya dia mendapatkan berbagai dampak dan gejala di dalam kehidupannya. So, sekali lagi tulis di kolom komentar. Overthinking adalah ketika kita memikirkan sesuatu secara lebay, ya, alias berlebihan. Jadi hal-hal biasa, hal sederhana, bahkan hal-hal yang harusnya nggak dipikirin, harusnya kita bersikap bodo amat, tapi dipikirin terus. Contohnya apa? Misalnya kita ketemu teman, tapi teman kita kok rasa-rasanya kayaknya sikapnya berubah gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita mikirin dia terus. Kayaknya gue punya salah nih sama dia. Kayaknya gue punya dosa nih sama dia. Kok kayaknya sifat dia berubah ya? Padahal ini orang biasa aja gitu. Jadi tipikal jika itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita, ternyata bisa jadi bukan masalah kita dengan orang tersebut. Jadi bukan orang itu bermasalah sama kita, melainkan kitanyalah yang bermasalah dengan orang tersebut, teman-teman. Kitanyalah yang bermasalah dengan pikiran kita sendiri. Nah, inilah tipikal orang-orang yang overthinking. Rugi atau rugi banget? Kalau orang yang overthinking, rugi banget, bener nggak? So, pastikan diri Anda semuanya jangan menjadi tipikal orang-orang yang overthinking. Oke? Kenapa?
Karena bayangkan waktumu sehari semalam hanya 24 jam, hidupmu cuma sekali seumur hidupmu, ya. Tapi kau habiskan untuk memikirkan hal-hal yang nggak penting yang bahkan bisa jadi tidak kamu miliki, tidak kamu hadapi, tidak kamu dapatkan di dalam kehidupan. Nah, tipikal orang-orang overthinking seperti ini, ujung-ujungnya dia penyakitan. Kenapa? Karena overthinking ini sendiri adalah sebuah gejala penyakit mental. Tapi saya mau teman-teman jujur dulu nih, di YouTube, di Facebook, dan di Instagram yang saat ini lagi nonton live, siapa di antara Anda yang saat ini jujur ya, mengidap masalah ini, masalah overthinking? Yang akhirnya jadi susah tidur, kebayang-bayang mulu, kepikiran mulu. Udah gitu, udah mah kita overthinking, misalnya nih urusan perasaan, urusan cinta. Ya, misalnya anak-anak muda nih yang lagi galau-galau pacaran, udah tahu galau, ditambah lagu galau. Ya, udah tahu galau, padahal semua orang tahu kalau galau itu solusinya adalah move on, bener nggak? Ya, misalnya nih, ada orang yang bercerai atau putus cinta. Galau kan? Akhirnya overthinking tuh. Berlebihan, overthinking. Dan akhirnya apa yang terjadi? Biasanya sebenarnya semua orang udah tahu belum solusinya apa? Udah tahu belum semua orang solusinya apa? Udah, bahwa solusinya adalah kita harus move on. Betul tidak? Ya, karena bisa jadi dalam keadaan overthinking seperti itu, kita sudah ketemu lawan jenis calon pasangan kita yang jauh lebih soleh, jauh lebih pintar, jauh lebih hebat, jauh lebih baik dibandingkan ex kita, mantan kita. Nah, tapi karena kita overthinking, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang jauh lebih baik itu nggak kelihatan di dalam hidup kita tuh. Ya, akhirnya nggak kelihatan dan akhirnya kita rugi sendiri, teman-teman semua. Akhirnya kita rugi sendiri dan itu menyebabkan pintu-pintu rezeki kita pun tertutup. Karena overthinking ini sendiri. Sekali lagi, orang yang overthinking, orang yang galau karena cinta, tahu nggak kalau solusinya apa? Dia tahu bahwa solusinya adalah move on. Tapi kenapa dia nggak move on? Susah banget nyebut move on ya. Emang move on itu susah ya. Nah, kenapa kita sulit move on? Karena kita biasanya lebih senang menikmati perasaan sedihnya, galaunya, resahnya, dengan bahkan kita tambah-tambahin lagu mellow, lagu sedih. Bener nggak? Nah, mari kita bahas lebih jauh apa itu overthinking. Dan overthinking itu ternyata adalah sebuah penyakit mental atau mental illness di dalam dunia psikologi yang harus kita obati dan ada obatnya. Obatnya siapa? Pikiran, hati, dan perasaan kita sendiri. Ingat, engkau bisa menjadi panglima, engkau bisa menjadi raja bagi kehidupanmu sendiri. Oke, di like dulu dan komen siapa aja yang baru hadir dan dari kota mana saja. Dan tolong jujur, siapa di antara kamu yang saat ini merasakan overthinking? Ayo jujur ya. Dan juga saya mau tanya lagi nih, siapa di antara teman-teman yang mau voucher umroh senilai 3,5 juta rupiah plus voucher jalan-jalan ke Turki senilai 1,5 juta rupiah? Katakan saya. Nah, kalau Anda menginginkan voucher tersebut, maka ikuti seminar Bahagia Bekerja Bahagia yang harga tiketnya 2 juta rupiah tapi saya gratiskan di batch pertama ini tanggal 22 November 2020 di Zoom online. Daftarkan dirimu sekarang juga karena semua peserta akan saya bagikan voucher umroh senilai 3,5 juta rupiah plus voucher trip ke Turki senilai 5 juta rupiah. Yuk, kita lanjut yuk. Lanjut ya. Nah, kenapa kita semua harus berhenti overthinking? Karena teman-teman, overthinking itu melelahkan. Ya. Kalau misalnya kita jadi orang yang overthinking, hidup kita tuh bakalan lelah banget, capek banget. Kenapa kita capek? Ya karena pikiran kita terus aktif bekerja, mikir terus. Akhirnya itu menyebabkan kita berkurang produktivitas. Karena mood kita pun menurun. Karena mood kita negatif terus. Mood kita pesimis terus. Mood kita malas terus. Bahkan rasa malas pun muncul karena kita kebanyakan mikir. Bayangin, fisik kita diem, nggak olahraga. Tapi otak kita, pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Lebih parahnya lagi, kita hilang percaya diri dan kita juga menjadi orang yang minder, pesimis, nggak yakin dengan apa yang kita miliki. Bahkan hal itu lebih parahnya lagi menyebabkan kita menjadi kurang bersyukur. Dan menyebabkan kesehatan dan mental kita turun. Ingat nih, saya pernah sampaikan di salah satu video saya bahwa ketika kita marah, ketika kita galau, ketika kita sedih, atau ketika kita memendam perasaan atau pikiran negatif di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita,
5 menit, 7 menit saja, itu bisa menyebabkan imun kita ngedrop, imun kita turun selama 12 jam, bayangin. Overthinking selama 7 menit aja bisa 12 jam imun kita ngedrop. Itu dari salah satu buku yang saya baca tentang tentang mindset ya, tentang pikiran, the power of thinking, the power of mindset. Nah, menurut apa yang saya baca, ketika sekali lagi kita overthinking, kita negatif pikirannya, maka imun kita tuh langsung ngedrop, sobatku semuanya. Ya, so inilah mengapa Anda semua harus berhenti menjadi orang yang overthinking. Karena Anda akan menjadi orang yang rugi banget, bahaya banget. Dan orang yang overthinking ini akhirnya apa? Membuat sikap kita juga berubah. Sikap kita sama orang-orang jadi negatif. Jadi mudah marah, mudah kesel. Kalau kata orang Sunda tuh rungsing, tahu rungsing nggak? Bete gitu ya, bad mood. Nah, ini semua disebabkan oleh overthinking. Jadi, memikirkan segala sesuatu terlalu berlebihan dan kita merasa takut, merasa gawat, merasa nggak pede, padahal apa yang kita hadapi nggak separah dan nggak semenyeramkan itu. Oke ya, mari kita lanjutkan lagi. Kita sekarang udah tahu kenapa kita semua nggak boleh overthinking dan harus berhenti overthinking. Nah, berikutnya sobat hebat semuanya, saya ingin kembali menyampaikan, ini adalah tanda-tanda bahwa diri Anda mengidap masalah psikologis atau masalah mental yang disebut dengan overthinking. Pertama, susah tidur. Ya, susah tidur itu maksudnya gimana? Orang yang overthinking ini biasanya ketika dia produktif, dia ngantuk, dia pengen tidur, ya, dia males, dia nguap mulu. Tapi ketika dia sendirian, ketika waktunya malam tidur, dia malah insomnia dan pikirannya malah aktif bekerja, kepikiran berbagai hal. Dan bisa jadi ini terjadi karena kita di dalam diri kita, di dalam tubuh kita mengidap memori-memori negatif yang datang dari masa lalu yang belum kita bersihkan. Jadi ada bank saving pikiran kita di dalam tubuh kita ya, yang pernah dihina, direndahkan, dilecehkan, dimarahin, dibentak, disiksa bahkan, yang belum kita berdamai dengan masa lalu kita. Akhirnya sering kepikiran, terbayang-bayang kan gitu ya. Nah, dan ini menyebabkan insomnia. Jadi orang yang overthinking ini, dia merasa kesepian di tengah ramainya keadaan. Dia ngerasa teman-temannya ngejauhin dia, dia ngerasa teman-temannya nggak suka sama dia, dia ngerasa orang-orang menjauhinya. Nah, ini overthinking. Dan juga sebaliknya, di tengah sepinya keadaan, hidupnya merasa ramai. Jadi kalau ada orang yang sepi di tengah keramaian, merasa kesepian di tengah keramaian, dan merasa ramai di tengah sepinya keadaan, itu adalah gejala overthinking. Akhirnya tadi, insomnia, susah tidur. Kenapa? Karena kita belum berdamai dengan masa lalu kita, dengan keadaan kita, dengan kehidupan kita. Kurang bersyukur, tadi di slide sebelumnya saya jelasin ya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Kita seringkali menghakimi diri. Merasa kurang, merasa nggak mampu. Apalagi kalau kita udah ngebandingin sama orang lain, kita ngerasa kalah, kita ngerasa nggak pantas, kita ngerasa rendah, kita ngerasa, pokoknya negatif terus. Nggak ada rasa syukur. Ngeluh terus. Dan akhirnya baperan saat teman kita update status, kita ngerasa disindir atau ngerasa tersindir. Padahal orang baperan ini sederhana ya. Kalau status teman kita itu adalah tentang kita dan benar tentang kita, ya harusnya jangan tersinggung, tapi mikir dan introspeksi kan gitu ya. Tapi kalau misalnya status orang tersebut kita merasa itu bukan buat kita, ya ngapain marah dan tersinggung? Orang itu bukan buat kita, jadi simple sebenarnya. Jadi ada sebuah ilmu di mana kita harus punya sikap untuk bisa bersikap bodo amat. Atau punya prinsip di mana kita harus bersikap bodo amat. Oke. Nah, so inilah tanda kalau Anda adalah orang yang overthinking. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian juga Anda sulit berdamai dengan masa lalu. Nah, tipikal orang-orang yang sulit berdamai dengan masa lalu ini yang harus mendapatkan terapi atau healing. Ya, bisa ke psikolog ya. Bisa juga ke coach zaman sekarang, coach life coach ya. Kemudian juga bisa juga bermeditasi atau berzikir ya kalau muslim. Kemudian juga mensyukuri semua hal yang sudah dimiliki dan kemudian memaafkan masa lalu dan orang-orang yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Nah, nanti ingat di akhir kita akan coba healing. Saya akan sedikit berikan hipnoterapi buat teman-teman semuanya ya. Kita akan coba apakah berhasil walaupun jarak kita jauh, tapi nanti di akhir kita akan coba. Jadi stay tune sampai akhir. Saya akan sharing
ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mahal ini buat teman-teman semuanya secara gratis saat ini ya. Ikuti sampai akhir, bantu dengan kehadiran teman-teman semuanya agar energinya semakin lengkap, semakin penuh, semakin banyak ya. Agar apa? Agar kita semua bisa berdamai dengan kehidupan, berdamai dengan masa lalu. Sekali lagi, dampak atau tanda ya, tanda gejala kita mengalami gejala overthinking. Pertama, kita mengalami insomnia, sering menghakimi diri, menyalahkan diri dan keadaan, kemudian jadi baperan, sulit berdamai dengan masa lalu. So, berikutnya kita akan lanjutkan lagi memahami lebih jauh tentang apa itu overthinking. Oke, lalu sekarang apa solusi overthinking? Wah, ini bagus banget nih dari Ali Zaries ya. Ini mendoakan semoga yang lagi overthinking dimudahkan dan diberi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo saling mendoakan ya. Oke, lanjut lagi teman-teman semuanya. Nah, solusinya gimana, Mas Edvan? Tadi kan kita udah tahu overthinking itu apa, kemudian kenapa kita harus berhenti overthinking. Kemudian kita juga udah tahu tanda-tanda gejala kita mengalami overthinking. Dan sekarang di slide ini saya ingin menjelaskan solusi overthinking. Pertama, jadilah manusia yang berserah diri. Berserah bukan berarti menyerah, berserah bukan hanya sekedar pasrah, tapi berserah adalah kita tunduk patuh akan ketetapan dan takdir yang Allah berikan. Ujian Allah berikan kita terima. Tapi bukan berarti kita cuma terima, melainkan kita kerjakan soal ujiannya. Ya, makanya tulis di kolom komentar nih, biar orang nggak salah paham. Berserah diri di sini bukan berarti sekedar pasrah, tapi terima ujian itu, soal itu dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian kerjakan dengan baik. Berserah diri. Jadi, ya Allah, aku ciptaanmu. Ya Tuhan, aku adalah manusia yang kau ciptakan. So, apapun yang kau mau berikan padaku, baik atau buruk, aku akan menerima dan akan ku kerjakan ujian itu dengan baik. Nah, ini mindset yang harus dimiliki oleh orang-orang yang overthinking. Kedua, mindset bersyukur. Ya, coba cari berbagai hikmah agar kita bahagia nih, karena overthinking adalah penghalang kebahagiaan. Jadi biar kita bahagia, perbanyak rasa syukur. Ketika kita overthinking, maka bayangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang sudah kita dapatkan, kemudian ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Saya bahagia ya Allah. Senyum. Oke? Kemudian just do it. Ketika kita overthinking, ketika kita banyak melakukan sesuatu, jangan diem-diem baik. Ngopi dong, ngopi gitu ya. Ngopi kali, bos. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Bisa kita tuliskan ide-ide kita. Kemudian bisa kita juga ya tuangkan menjadi tulisan, tuangkan menjadi sebuah karya. Kemudian juga bisa kita direkam di video kayak gini, kamu ngomong curhat ya. Kemudian juga bisa beribadah. Kemudian bersujud, sampaikan semua keluh kesahmu kepada Tuhan yang menciptakanmu, yang menggenggam hati dan jiwa di dalam dirimu. Sampaikan kepada Tuhan dan berzikirlah. Terus berzikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena hanya dengan mengingat Allah lah, hati kita menjadi tenang. Jadi kalau kita semua ingin memiliki hati yang tenang, maka banyak-banyaklah mengingat Allah. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Kemudian fokuskan hidupmu untuk bermanfaat. Hiduplah untuk kebermanfaatan. Jadi fokus aja berbuat kebaikan. Ya, ketika mulai overthinking, ayo mulai bikin karya, ayo mulai berbuat kebaikan, ayo mulai bersedekah, ayo mulai kunjungin orang-orang yang kurang mampu, kunjungin anak-anak yatim piatu, atau minimal tonton YouTube, buka YouTube, cari video-video motivasi atau video-video orang-orang yang tadinya gagal jadi sukses, yang tadinya susah jadi bangkit, yang tadinya kisahnya menyedihkan jadi membahagiakan. Itu memotivasi kita. Dengan fokus hidup bermanfaat, kita nggak bakalan kebanyakan mikir karena kita menjadi manusia yang akan banyak actionnya dibandingkan mikirnya. Nah, makanya jangan kebanyakan mikir deh, banyakin action. Setuju ya? Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah setuju. Dan satu lagi saya mau sampaikan buat teman-teman di Instagram dan di YouTube nih. Ini udah banyak banget di Instagram, di YouTube juga udah mulai makin rame lagi. Saya ingin sampaikan nih. Apakah soundnya kurang keras? Katanya soundnya kurang keras ya? Oke, lanjut lagi ya. Nah, satu sikap yang harus kita miliki sobat hebat semuanya adalah sikap masa bodoh amat ya, alias bodoh amat. Jadi,
ketika kita mulai diomongin sama orang, itu nggak usah dipikirin tuh, bodoh amat, ya kan? Yang penting kita nggak ngerugiin dia. Yang penting kita fokus berbuat kebaikan. Setuju ya? Nah, jadi kita harus memiliki sikap bodoh amat, oke? Kemudian kalau misalnya ada orang yang sikapnya kurang enak sama kita, ada orang yang kurang menghargai kita, ada orang yang seakan-akan menyepelekan kita, merendahkan kita, bodoh amat. Ya, hidup gue nggak ditentuin sama kelakuannya dia. Pikiran gue nggak dikendaliin sama pikirannya dia atau kelakuannya dia. Ingat, gue adalah orang yang merdeka. Saya adalah orang yang bebas, orang yang free. Saya tidak mau dipimpin oleh perilaku dan sifat orang lain. Saya hanya mau dipimpin oleh pikiran baik yang ada di dalam diri saya sendiri. Sikap bodoh amat itu harus kita miliki kalau kita ingin menjadi orang yang bebas dari overthinking dan meraih kebahagiaan. Tidurmu akan nyenyak. Pernah nggak kita ngalamin bangun tidur itu bukannya seger, tapi malah capek, malah males, malah lelah. Kenapa? Karena sebelum tidur kita overthinking, akhirnya kebawa mimpi, mimpinya buruk. Ya, bukannya istirahat malah makin capek. Nah, kalau udah makin capek, pas bangun bukannya fresh, bukannya seger, malah nggak enak gitu loh. Nah, hal ini kenapa terjadi? Ya karena itu overthinking. So, mari kita bahas satu persatu materi kita. Sebelum kita bahas lagi satu persatu, sahabatku semuanya, saya ingin informasikan lagi bahwa siapa di antara teman-teman yang mau dapat voucher umroh senilai 3,5 juta rupiah dan voucher untuk jalan-jalan ke Turki senilai 1,5 juta rupiah. Ada? Kalau ada, katakan saya mau gitu dong ya. Kalau di antara Anda di YouTube dan di Instagram banyak yang mau voucher tersebut, saya ingin informasikan bahwa saya akan bagikan 1.000 voucher umroh dan voucher trip Turki dengan total nilai atau value di dalamnya senilai 5 juta rupiah. Di mana voucher tersebut akan saya bagikan secara gratis di seminar online di Zoom Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia yang akan kita adakan pada tanggal 22 November tahun 2020, hari Minggu besok nih. Ya, maka silakan teman-teman daftar. Daftarnya gimana? Ketik aja bit.ly daftar seminar bahagia. Sekali lagi, bit.ly daftar seminar bahagia. Berapa harga tiketnya? 2 juta rupiah. Tapi buat teman-teman semuanya saya berikan secara gratis. Yeay! Ya, terlalu kalau kamu nggak ikut. Dan kalaupun belum ada niat buat keluar negeri, atau belum ada niat buat ke Turki atau umroh, teman-teman bisa jual vouchernya kepada mereka yang mau umroh dan mau pergi ke luar negeri. So, pastiin Anda daftarkan keluarga, saudara, sahabat, anak, rekan kerja, tim, kemudian jaringan Anda atau siapapun untuk ikut seminar ini secara gratis dan jadikan info ini sebagai hadiah untuk membahagiakan mereka. Oke? Oke Sobat Hebat, jadi silahkan daftarkan diri Anda sekarang juga karena kuota peserta hanya 1.000 dan sekarang pendaftarannya yang tertampung baru sekitar 800-an. Jadi pastikan ada 200 seat lagi bisa terisi oleh Anda dan saya yakin besok udah full. Jadi langsung aja teman-teman daftarkan diri Anda sekarang juga. Kapan lagi udah gratis dapat voucher yang nilainya 5 juta rupiah bahkan lebih, bahkan dapat e-book, dapat e-course dan juga dapat e-sertifikat. Yeay! Saya doakan yang langsung daftar, yang mau mendaftarkan diri semoga senantiasa berkah, berlimpah dan bahagia. Dan ingat, jangan sampai info ini cuma nyampe kepada diri Anda tapi bagikan seluas-luasnya sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang Anda cintai yang ingin Anda bahagiakan. Oke ya. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Tadi kita udah bahas overthinking itu apa. Overthinking adalah ketika kita berpikiran secara berlebihan tentang sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tentang kenapa kita harus berhenti overthinking. Karena ternyata bisa jadi penyakit ya. Penyakit-penyakitnya itu contohnya apa? Contohnya diare, kemudian mah, kambuh. Kenapa? Karena gula darah naik, karena pikiran terus bekerja teman-teman. Kemudian darah tinggi, ujung-ujungnya stroke dan jantung koroner. Nauzubillah min zalik. Yang lebih parahnya lagi, hormon-hormon kebahagiaan tidak akan menyebar dalam tubuh kita, nggak bakalan bisa melawan penyakit, imun kita ngedrop. Nauzubillah kalau ujung-ujungnya kanker. Maka semua berawal dari pikiran. Kalau pikiran kita berpikir berlebihan, hancur sudah otak kita, badan kita, pikiran kita, hati, dan perasaan kita. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang karena pikirannya overthinking, jadinya hidupnya tidak pernah bahagia. Nah, kemudian tadi saya udah jelasin juga tanda-tanda gejalanya ya. Salah satunya insomnia, susah tidur, kemudian juga
sering mengeluh, susah berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan keadaan, tidak menerima kenyataan, dan itu adalah gejala-gejala overthinking. Ya, kemudian mendapat juga sebuah penyakit SMOS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu overthinking, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir solusinya adalah jadilah manusia yang berserah diri. Tadi sudah saya bahas, nanti kamu tinggal ulangi lagi aja videonya. Kemudian jadilah manusia yang bersyukur, just do it. Lakukan segala hal yang bermanfaat, salah satunya beribadah dan berbuat kebaikan pada sesama. Maka dengan cara seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Dan sekarang seperti yang sudah saya janjikan, saya akan mengajak Anda semuanya untuk healing, untuk mengobati perasaan di masa lalu dengan cara apa? Dengan cara bersama-sama berkontemplasi, ya, dengan sebuah terapi jarak jauh. Saya yakin, saya berdoa semoga walaupun jarak dan waktu terpisahkan, tapi insya Allah bisa energinya sampai dan membuat teman-teman semuanya berdamai dengan keadaan, berdamai dengan dirinya masing-masing. Mau nggak nih saya healing atau saya terapi? Tulis di kolom komentar, mau atau tidak? Mau atau enggak nih? Ya, oke. Kalau gitu mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, yang muslim saya anjurkan untuk membaca suratul Fatihah sebagai pembuka. Ya, mudah-mudahan apa yang kita mulai, yang kita coba ini, ya, seterapi ini bisa mengobati hati dan perasaan kita, luka-luka di masa lalu, kemudian juga kesedihan-kesedihan di masa lalu, kemudian juga rasa sakit di masa lalu, semuanya bisa kita sembuhkan. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang bahagia, kita akan menjadi orang yang happy, dan kita akan menjadi orang yang sukses. Karena kalau kita udah bahagia, semua akan kita kerjakan dengan penuh kebahagiaan, dan ujung-ujungnya adalah kita akan sukses dikejar-kejar oleh dunia, dikejar-kejar oleh uang, dikejar-kejar oleh jabatan, dikejar-kejar oleh rezeki. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Amin ya rabbal alamin. Saya minum dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah, sudah siap semuanya ya? Mari kita baca basmalah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita beristighfar dulu bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Sekarang ikuti saya semuanya, sahabatku semuanya. Tarik nafasnya, duduk yang nyaman. Ya, duduknya yang enak, yang rileks. Kemudian tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafasnya. Tahan, hembuskan sepenuh perasaan. Sambil beristighfar, astagfirullahaladzim. Tarik kembali nafasnya. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Astagfirullahaladzim. Pejamkan matanya, pegang dadanya semuanya. Yuk semuanya, pejamkan matanya, pegang dadanya masing-masing. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya di dalam hati atau ucapkan perlahan-lahan. Aku sayang pada diriku sendiri. Ikuti semuanya. Aku sayang pada diriku sendiri. Wahai diriku, yang berlalu, biarlah berlalu. Wahai diriku, masa depan itu jauh lebih penting dibandingkan masa lalu. Masa lalu itu penting, namun masa depan jauh lebih penting. Wahai diriku, tetaplah tersenyum, tetaplah bahagia. Ikuti semuanya.
Aku melihat diriku yang ceria itu. Aku melihat diriku yang bahagia itu. Itulah diriku yang sesungguhnya. Wahai diriku, aku ingin kembali. Aku ingin kembali seperti diriku yang bahagia itu. Kemanakah aku selama ini? Aku sangat berharga. Aku adalah orang yang sangat berharga, yang diinginkan oleh Tuhan, yang dicintai oleh Allah. Sekarang terus tarik nafasnya. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Masa depanku penting. Keluargaku penting. Hidupku ini sangat penting. Hal-hal yang tidak penting tidak boleh mengganggu hidupku. Tak boleh menggangguku. Perasaan-perasaan yang tidak berharga aku letakkan, aku tinggalkan. Demi kebahagiaanku, demi ketenangan hidupku, aku ikhlaskan masa laluku. Aku ikhlaskan semua rasa sakit itu. Bukan diriku jika tidak ikhlas. Aku letakkan, aku tinggalkan. Aku letakkan, aku lepaskan. Agar ringan langkahku, agar sehat badanku, agar indah masa depanku. Ya Allah, mudahkanlah bahagiaku ya Allah. Semudah nafasku, semudah nafasku ya Allah. Wahai diriku, tetaplah tersenyum, tetaplah bahagia. Ya Allah, jadikanlah aku berdamai dengan diriku sendiri. Agar bahagia hidupku, agar damai hatiku, agar tenang kehidupanku. Berikanlah ketenangan di dalam hidup kami ya Allah. Dan ya Allah, izinkan aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wahai diriku, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Engkau terlalu mahal untuk bersedih. Engkau terlalu mahal dan terlalu berharga untuk meratapi kehidupanmu, wahai diriku. Maka mulai sekarang tersenyumlah, bangkitlah, berbahagialah. Hari ini kau menjadi manusia yang merdeka, wahai diriku. Aku cinta dan sayang kepadamu. Tarik nafasnya semuanya. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Tahan, tarik lagi nafasnya. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana teman-teman? Terasa lebih nikmat? Terasa lebih damai? Ya, ucapkan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah, ucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah.
Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku kenikmatan dengan kebahagiaan hari ini, karena aku sudah jauh lebih bahagia, karena aku sudah berdamai dengan diriku, dengan masa laluku. Fokus hidupku hari ini adalah bagaimana aku menatap masa depanku. Fokus hidupku hari ini adalah bagaimana aku membahagiakan orang-orang yang aku cintai di dalam kehidupanku. Fokus hidupku hari ini adalah bagaimana aku menyenangkan pasangan hidupku, kedua orang tuaku, serta bagaimana aku membahagiakan anak-anakku. Setiap rasa lelah, setiap rasa sakit, setiap rasa negatif yang kumiliki di masa yang telah lalu, kini sudah aku maafkan. Kini aku kembali terlahir menjadi orang yang terlahir kembali dan menjadi manusia yang kembali bahagia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, gimana rasanya teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar bagaimana perasaannya setelah barusan saya berikan semacam terapi jarak jauh. Apakah kira-kira bermanfaat? Apakah kira-kira terasa perubahannya? Tapi syaratnya tadi diikuti benar-benar ya. Kalau kamu cuma dengar, nggak ngikut ngomong, nggak ikut tarik nafas, nggak ikut pejamkan mata, biasanya feel-nya beda. Tapi saya doakan semoga siapapun yang menonton dengan fokus, dengan bersungguh-sungguh bisa menikmati. Wah, ini di YouTube Risna sabar, alhamdulillah, terima kasih Mas Edvan sampai nangis. Kemudian Al-Fatih relax, Puji Astuti tenang. Kemudian Dara cantik sambil sholawat Nabi, itu juga lebih bagus ya. Kemudian di YouTube juga, wah sampai nangis, sampai nikmat, nggak terasa netes air mata kata Faroshiatun dan kata Ananda tadi. Kemudian terasa juga lebih fresh, lebih bahagia. Nah, semacam itulah, terapi semacam itu yang harus kita ulang-ulang. Dan saya ngerasain frekuensi tertinggi untuk melakukan hal tersebut adalah ketika kita bertahajud, teman-teman. Jadi ketika waktu tahajud itu keadaan lebih tenang, ya. Kita sholat tahajud dulu, kemudian kita berdoa, sambil menunggu subuh kita bisa ngaji. Nah, selesai ngaji, kita bisa diam, tarik nafas, relax, bisa juga pakai musik-musik psikologi kayak tadi. Untuk membantu apa? Untuk membantu otak kita masuk ke gelombang alfa. Jadi tadi saya menyampaikan di tengah-tengah gelombang alfa. Wah, di YouTube juga powerful katanya, tenang kata Falah ya. Kemudian kata Rahmat, tenang, adem dan bahagia. Kata Bujang Besema, saya merasa lebih damai, good. Kemudian Syarif Irfan, alhamdulillah bermanfaat sekali ya. Kalau bermanfaat jangan lupa di like, dan silakan teman-teman semuanya, silahkan siapkan pertanyaan karena kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab setelah saya memberikan kesimpulan berikut ini. Oke? Kita akan masuk ke kesimpulan berikut ini ya. Pertama yang kita bahas hari ini sahabatku semuanya adalah overthinking takkan pernah membuat diri kita semua bahagia. Oke? Jadi sebaiknya jauhkan rasa overthinking ini, hilangkan dari dalam diri kita. Sekali lagi, overthinking takkan pernah membuat bahagia. Ngapain kita hidup 60, 70, 80 tahun tapi dipenuhi dengan rasa ketidakbahagiaan? Rugi. Oke? Ya, hidup cuma sekali, maka hiduplah dengan penuh bahagia. Makanya ikuti besok 22 November 2020 seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia bareng saya Edvan M. Kautsar. Harga tiketnya 2 juta rupiah tapi saya gratiskan, plus saya kasih bonus semua peserta voucher umroh 3,5 juta rupiah dan juga voucher jalan-jalan ke Turki. Silahkan sebarkan informasi ini, share di Instagram, di Facebook, di grup WhatsApp ya. Yang nanti butuh BCA-nya langsung aja DM ke Instagram saya, nanti saya langsung kasih tahu ya. Dan juga nomor 2, latih diri menghadapi overthinking. Oke, latih diri kita dengan cara apa tadi? Perbanyak zikir. Kemudian juga kalau lagi overthinking nih, ke toilet, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Bisa sholat tobat, bisa sholat istikharah karena kita berada dalam kebimbangan. Kan galau tuh overthinking ya. Nah, kemudian juga membaca Al-Quran dan berzikir. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Bisa juga pakai terapi seperti tadi, pakai musik psikologi, dan kemudian tenangkan diri, tarik nafas, kemudian ajak diri kita untuk berdialog. Ketiga, cobalah berdamai dengan kehidupanmu. Ingat, masa lalu penting. Tapi ingat, masa kini dan masa depan jauh lebih penting. So, jangan sia-siakan masa kini dan masa depan oleh masa lalumu. Tapi jangan salah, overthinking pun ada yang mikirin masa depan. Nah, kita harus ingat teman-teman, hiduplah untuk detik saat ini juga. Hiduplah untuk sekarang juga. Just do your best, lakukan yang terbaik, dan berserah diri. Berdamai dengan kehidupanmu, biarkan Allah yang mengatur nanti hasilnya. Tugas kita adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk bisa
meraih berbagai impian dan pencapaian. Jadi itu semua udah urusan Allah, urusan kita adalah melakukan ikhtiar terbaik dalam hidup. Ingat nomor 4, hiduplah untuk masa kini, bukan masa lalu, apalagi, ya bukan masa depan, apalagi untuk masa lalu. Mengapa kalau kita naik mobil, kaca spionnya di tengah itu ya kecil gitu, dan kaca depannya itu besar? Karena hiduplah menatap saat ini tuh. Kaca depan itu melambangkan masa kini. Dan sekali-kali kita boleh menatap ke kaca spion tengah sebagai cara kita belajar untuk menatap masa lalu dan belajar dari pengalaman buruk atau baik di masa yang telah kita lalui. Kelima, bahagiamu adalah tanggung jawabmu. Bahagiamu adalah urusan dirimu sendiri. So, pastikan diri kita menjadi panglima untuk kehidupan kita sendiri. Pastikan dirimu menjadi raja bagi kehidupanmu sendiri. Jangan sampai kebahagiaan kita tergantung oleh sikap, perilaku, keadaan orang-orang, dan keadaan di luar diri kita. Ya, kita mungkin nggak bisa mengubah keadaan di luar. Kita nggak bisa mengubah orang yang sebel sama kita jadi suka sama kita. Benar nggak? Tapi kita bisa mengubah diri kita bagaimana memandang sikap orang tersebut kepada diri kita. Oke ya, dan inilah 5 kesimpulan yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya dan semoga bermanfaat. Saya ingin tanya sekali lagi, kira-kira materinya bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, saya ingin mengajak teman-teman semua buat berfoto ya. Jadi silahkan di-capture dan saya akan pegang buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Ya, sekarang silahkan di-capture ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, saya ganti slide-nya ya, slide info seminar nih. Di capture, kemudian nanti silakan tulis manfaat yang kamu dapat atau kebaikan-kebaikan ilmu yang kamu dapatkan, kesan yang kamu dapatkan dari live Instagram pada malam hari ini. Tulis di caption, kemudian bikin di Instastory atau post di Instagram atau di WA Story ya. Dan juga kemudian jangan lupa di-mention saya @edvan_m_kautsar, nanti saya repost. Sekali lagi, kita foto bersama dan nanti silakan berikan caption. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke ya, siapa yang mau buku ini secara gratis, ikut aja seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, tanggal 22 November 2020 akan ada orang-orang beruntung yang bisa mendapatkan buku ini yang sudah nanti akan saya tanda tangani di dalamnya ya. Jadi sekali lagi silahkan gabung aja ke seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang mau voucher umroh senilai 3,5 juta? Katakan saya. Siapa yang mau voucher ke Turki, jalan-jalan ke Turki senilai 1,5 juta, katakan saya. Kalau Anda mau, silakan daftar seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia karena saya akan bagikan voucher gratis untuk teman-teman semuanya senilai 5 juta rupiah. Cara daftarnya gampang, tinggal ketik aja bit.ly/daftar seminar bahagia atau bit.ly/seminar bahagia bekerja. Door prize-nya, bonusnya ada banyak, ada bonus, ada door prize. Ada yang buat seluruh peserta, ada yang memang untuk peserta yang beruntung ya. Dan cara daftarnya gampang, tinggal cek aja di Instagram saya. Anda bisa menemukan flyer yang bisa Anda share dan juga info lengkapnya ada di sana. Yuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, saya mau cek dulu di Instagram ini yang udah nanya siapa aja. Makasih nih yang udah nonton semalaman ini. Ya, seharian ini semoga bisa semakin menjadi manusia-manusia yang bahagia. Kalau mau semakin bahagia, ikut seminar besok. Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Yuk langsung di YouTube saya cek siapa yang udah bertanya. Oh, belum ada yang nanya nih ya. Oke, silakan, saya akan menunggu teman-teman yang bertanya, santai aja. Saya sambil cerita bahwa seminar ini saya persembahkan buat teman-teman semuanya dan harga tiket aslinya itu biasanya adalah 2 juta per peserta. Jadi 2 juta per orang. Tapi khusus seminar Zoom online ini Anda bisa ikuti dari rumah dan Anda bisa dapat tiketnya secara free, bahkan dapat bonus. Tuh, untung banget terlalu kalau misalnya memilih buat nggak ikutan ya. Oke, silakan teman-teman semua. Yang mau bertanya, saya akan jawab di live ini secara langsung. Di Instagram belum ada yang nanya nih. Tentang overthinking, tentang apa aja juga boleh ya. Tentang riba yang kemarin, tentang cara beli rumah tanpa riba, punya rumah tanpa riba, kemudian juga bahas tentang perbedaan mental kaya dan mental miskin.
kemudian apa aja ya, cara usaha, cara bisnis itu juga boleh ya. Hal-hal yang sifatnya public speaking, psikologi, bisnis boleh Anda tanyakan. Ini ada pertanyaan dari Puji Astuti. Nanti seminarnya di YouTube atau di Instagram, seminarnya di Zoom online. Jadi harus daftar, kenapa? Karena kuotanya cuma 1000. Saya cuma langganan yang maksimal 1000 di Zoom online. Langsung aja daftar di bit.ly/daftar seminar bahagia, oke? Oke, ini di Instagram udah banyak yang nanya. Saya jawab dulu di Instagram ya, karena sepertinya di YouTube masih sedikit yang bertanya, lebih banyak di Instagram. Saya jawab dulu teman-teman di Instagram. Dan pertanyaan pertama datang dari siapa nih? Hap, wah ini banyak banget. Saya mau. Terima kasih ya. Saya doakan yang benar-benar mau bisa benar-benar umroh dan bisa benar-benar ke Turki nantinya. Jangan cuma pegang vouchernya ya. Kemudian, Kak, bagaimana caranya agar orang nggak selalu mikirin hal negatif tentang diri ini? Nah, kita seringkali cuma mikirin hal negatif karena apa? Karena kita tidak menemukan hal positif. Padahal itu ada banyak di dalam hidup kita. Jadi caranya adalah coba temukan hikmah, makna, dan juga coba lihat hal-hal positif yang ada di dalam dirimu, kemudian syukuri. Dan salah satu ilmu yang saya pelajari adalah kita bisa bertindak seakan-akan kita sudah mendapatkannya. Misalnya, kebahagiaan. Kita pengen bahagia nih. Ya, kemudian sekarang kita lagi sedih nih. Dan kita pengen bahagia. Kalau Anda ingin bahagia, teman-teman, gampang banget caranya. Caranya adalah pastikan diri kita sekarang seolah-olah mendapatkan kebahagiaan. Contoh nih, saya lagi sedih nih. Sedih kan? Sedih, galau gitu ya. Kemudian, latih diri kita seolah-olah menerima kebahagiaan. Senyum, paksa senyum dulu. Ya, awalnya paksa, lama-lama jadi kebiasaan. Senyum. Kemudian tarik nafas. Tahan, hembuskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bahagia ya Allah. Coba deh rasain deh. Ulangi ya. Seakan-akan kita udah bahagia. Padahal mungkin hari ini kita biasa aja nih perasaannya. Siap ya? 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Senyum. Ucapkan bahagia. Bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Saya bahagia banget hari ini ya Allah. Saya bahagia banget ya Allah. Berasa ya ada hormon-hormon yang keluar tuh dari sekujur tubuh kita. Happy, bahagia, senang ya Allah. Kok senang banget ya Allah. Alhamdulillah, senang banget, senang. Betul? Tapi jangan juga depan orang kayak gitu, ntar dikira gila ya. Ini kalau lagi terapi diri, oke? Nah, atau misalnya kita lagi malas nih, dan kita pengen rajin, pengen nyoba, atau pengen melakukan sesuatu tapi masih malas. Bersikaplah seolah-olah kita sudah merasa semangat gitu loh. Ya, jadi rasakan semangat itu seolah-olah udah kita rasakan. Caranya gimana? Udah tinggal gini aja. Aduh, nih semangat banget nih. Ayo, gerakin tuh tangannya tuh. Ya, ayo semangat banget nih. Gue bener-bener semangat nih. Yuk, kerjain ah. Semangat, loncat. Semangat. Nah, itu adalah bersikap seolah-olah kita sudah merasakan rasa atau feeling kebahagiaan atau semangat positif itu. Jadi, bersikaplah seolah-olah perasaan positif itu udah kita dapat gitu. Ya, dimana dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, rasa semangat, rasa bangga, rasa syukur, seolah-olah kita sudah mendapatkannya padahal belum. Atau misalnya gini, kita bahagianya kalau apa sih? Kita bahagianya kalau misalnya ada yang nyemangatin kita, ada yang support kita. Nah sekarang bayangin aja bahwa tiba-tiba ada orang yang support kita, ada yang nyemangatin kita, ya. Nikmati, pejamkan matanya, tarik nafasnya, tiba-tiba semangat itu muncul. Nah, kita bisa menstimulus diri kita seolah-olah sikap, perasaan, feeling yang kita harapkan itu sudah kita dapatkan. Setuju sampai sini ya? Oke, ayo kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, tadi nggak kebaca nih yang di Instagram nih. Kehapus tadi sama saya. Ke close nih ya. Nah, boleh yang belum saya jawab di Instagram ditanyakan lagi, barusan ke close. Barusan dari Instagram ke close sama saya, jadi saya nggak bisa baca. Sorry banget buat teman-teman yang ada di Instagram. Ya, oke, silahkan teman-teman tulis lagi pertanyaannya dan akan saya jawab dulu sekarang yang dari YouTube. Mau banget tapi sayang aplikasi Zoom di Hong Kong tidak bisa dibuka. Oke, nanti nggak apa-apa daftar aja dulu. Insya Allah nanti akan saya relay ke YouTube. Tapi cuma orang-orang yang dapat link yang bisa nonton di YouTube secara live. Ya. Oke, koneksi saya masih oke teman-teman? Masih bagus? Lanjut lagi ya. Kemudian, bismillah Mas, bagaimana bisa supaya tahajud konsisten? Nah, ini saya masih belajar juga. Kalau dibilang konsisten mungkin saya pun masih belajar. Tapi setidaknya
kita bisa dimulai dengan meniatkan. Jadi sebelum tidur itu niatkan kalau kita mau tahajud. Dan bilang sama Allah, ya Allah, aku mau tahajud, bangunkan aku di sepertiga malam terakhir. Nah, biasanya ada malaikat yang disebut dengan malaikat rahmat yang akan membangunkan kita. Walaupun jangan kaget kalau ngebanguninnya keras gitu ya. Nah, tapi setidaknya kita bisa bangun ketika tahajud itu. Oke, sampai sini ya. Nah, gimana biar apa tadi? Biar konsisten. Nah, untuk segala sesuatu bukan cuma sekedar sholat tahajud, biar konsisten itu awalnya dipaksa, yang kelima, keenam, ketujuh biasanya jadi kebiasaan. Oke, jadi 1 2 3 berat, 4 5 6 itu mulai ringan ya, 7 8 9 itu udah jadi kebiasaan. Oke, 10 11 12 dan ke 30-nya sampai ke 30 ke atas itu udah jadi bagian dari karakter dalam diri kita. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, saya minum dulu. Dari Dara Cantik Gania, gimana caranya mendetoks kakak, adik, dan anak mas, orang yang aku sayangi? Nah, pertama bisa Anda ajak untuk berdiskusi. Kedua, bisa ketemu dengan life coach atau ke psikolog. Atau bisa ikut seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia besok. Biar happy dan selalu bahagia. Setuju ya teman-teman ya? Silakan langsung daftar aja. Gratis tiketnya, padahal harga aslinya 2 juta rupiah. Next, bikinin video terapi kayak tadi dong, Bang. Video terapi tadi sebenarnya udah ada di www.naiklevel.id. Pilih aja seminar, training Kuantum Rezeki. Itu sudah ada. Harganya aslinya 1 juta rupiah, tapi saya diskon jadi 99.000 rupiah. Dan ada video terapi seperti tadi yang bisa membuat teman-teman semakin rileks, semakin bahagia, semakin happy, semakin senang, dan semakin tenang serta damai kehidupannya. Yang belum like, coba di like dulu videonya ya. Biar bisa saya jawab. Coach Edvan kok nggak ada tanda tanyanya ya di samping komentar, karena saya ini live-nya bukan langsung di Instagram, tapi saya live-nya di 3 aplikasi sekaligus, yaitu YouTube, Facebook, dan Instagram. Jadi beda dengan live orang-orang kebanyakan. Oke ya. Kemudian kita lanjut dulu ke pertanyaan di YouTube ya teman-teman. Yang di Instagram tadi yang nggak sempat saya jawab, boleh dong ditulis lagi komentarnya. Tadi saya kepencet, sorry ya. Oke. Kemudian dari Rahmat Fatir, izin tanya Coach, jika sudah melakukan usaha dengan sepenuh hati dan kemudian hari kita tidak berhasil alias gagal, dengan apa yang kita tuju, merasa sia-sia apa yang sudah dilakukan masa lalu dan susah berdamai. Ingat, seburuk apapun masa lalumu, sahabatku semuanya, masa depanmu masih lebih cerah dan jauh lebih indah. So, mulai sekarang, nikmati dan syukuri. Ya, belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa kini, dan persiapkanlah dirimu untuk masa yang akan datang. Tulis tuh, quotes of the day, ya. Di kolom komentar, kemudian di capture. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa kini, dan siapkan dirimu untuk masa yang akan datang. Cakep, ya. Tulis di kolom komentar. Jadi kayak gitu ya Mas Rahmat Fatir, tidak akan ada masa lalu yang sia-sia, baik itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan memberi dampak kebaikan jika apa? Jika kita belajar dari masa lalu demi memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Sekali lagi, seburuk apapun masa lalumu, masa depanmu masih cerah dan indah. Oke, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya di Instagram. Dari Instagram. Hiduplah untuk masa kini dan siap. Oke, ini di Instagram makin banyak banget yang bertanya. Sekarang apa ya? Dari siapa dulu nih? Dari Umi Nai. Saya gampang sekali sensi kalau ngingat pengalaman buruk sebelumnya. Nah, itu tandanya masih ada apa ya? Racun-racun masa lalu yang ada di dalam pikiran kita. Mungkin karena pernah dibentak sama orang-orang, juga sama orang tua, sama pasangan hidup, kemudian pernah juga mengalami masa lalu yang buruk, itu harus didetoks tuh, harus dihilangkan. Ya. Kemudian juga dari Nenik Hairatunisa, bagaimana caranya menghadapi orang yang overthinking yang udah bertahun-tahun Mas Edvan? Nah, caranya adalah ajak dia masuk ke komunitas-komunitas yang positif. Biarkan tanpa dia sadari dia berubah menjadi lebih baik. Salah satunya ke pengajian, ke majelis ilmu, ya, ke komunitas-komunitas bisnis, ke komunitas-komunitas ke komunitas yang sifatnya sosial, ya, untuk berbagi. Nah, kayak gitu, insya Allah akan memudahkan dia untuk move on, untuk hijrah menjadi lebih baik. Sekarang dari Cecilia Syarif, ya.
Izin bertanya Coach Edvan, karena corona menggeluti bisnis yang bukan kesukaan kita, bagaimana caranya biar nggak ada rasa bosan? Nah, orang tua itu nggak akan pernah bosan untuk mendidik, untuk bekerja, untuk membesarkan anak-anaknya. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Dan karena punya alasannya ya mereka itu orang-orang yang dicintai. So, mulailah temukan alasan besar untuk apa engkau mengerjakannya, untuk apa engkau melakukannya. Jika kau lakukan untuk orang-orang yang kamu cintai, saya yakin semangat itu akan selalu hadir di dalam diri kita dan akan selalu membuat kita memiliki semangat luar biasa hingga kita tidak akan pernah merasa bosan dan merasa lelah. Saya sehari ini aja live udah 4 kali, ya. Udah 4 kali saya live hari ini dan nggak capek tuh, nggak lelah gitu. Ya, kenapa? Karena memang saya enjoy, saya nikmatin, dan saya bekerja untuk orang-orang yang saya cintai. Dan saya juga senang berbagi, saya menikmati berbagi ilmu. Oke ya, itu semoga menjawab untuk Cecilia Syarif dari Instagram. Berikutnya kita selang-seling, tapi ini dari Instagram lagi untuk yang terakhir. Erika Paramita, nih ada bagus pertanyaannya nih. Bagaimana cara mengubah mindset kita yang selama ini keliru tentang hidup? Apakah bisa memperbaiki mindset? Nah, cara memperbaikinya adalah menjadi ahli hikmah. Jadilah orang-orang yang pandai menemukan hikmah di balik setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kemudian jangan merasa benar. Ya, kan suka ada tuh coach yang kalau ngomong tuh kayak ngerasa benar gitu ya. Atau ada juga orang yang kalau ngomong tuh kayak orang lain semua salah dan dia benar. Nah, jangan jadi orang kayak gitu teman-teman. Tapi jadilah orang yang membuka diri atas setiap masukan, atas setiap kritikan, atas setiap hal yang orang lain sampaikan kepada kita. Karena dengan cara itulah mindset kita bisa menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah sudut pandang kita akan menjadi lebih luas kalau kita melihat dari ketinggian. Coba, kalau kita ngelihat kayak dari atas pesawat, dari drone, ternyata bumi yang rumah-rumah, gedung-gedung yang besar itu jadi terlihat kecil. Betul ya? Betul ya? Nah, sama dalam kehidupan pun gitu. Jadi, semakin kita tinggi, mendekat dengan Dia yang Maha Tinggi, bumi, dunia ini akan semakin terlihat kecil. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kita terbang, ya, mendekat kepada Dia yang Maha Pencipta, yang Maha Tinggi. Yang kedua, perluas hubungan, perluas jaringan, perluas koneksi kita, dan cobalah untuk habiskan waktu liburan. Ingat, jangan kerja mulu woy, ya. Jangan kerja terus, tapi silakan liburan nanti setelah corona ini ya. Liburan, nikmati kehidupan, kita lihat kehidupan orang di luar negeri sana. Oh, ternyata di Asia Timur, di Asia Tengah itu kayak gini. Oh, ternyata di Eropa kayak gini. Oh, ternyata di Afrika, di Amerika kayak gini. Oh, ternyata di dunia Arab kayak gini. Agar apa? Perspektif kita akan menjadi semakin luas dan kita akan lebih menerima perbedaan, kita lebih toleran, kita menjadi orang-orang yang akan lebih menikmati kehidupan. Semoga menjawab untuk Erika Paramita. Dan kembali saya akan jawab dari YouTube, ya. Izin tanya coach dari Abdul Hamid. Bang, cara terampuh supaya bisa bodo amat kalau orang terus menghujat kita. Takutnya kalau kita terlalu bodo amat dengan sekitar dibilang sombong. Ya, kita bodo amat dengan cara kontrol ya. Bodo amat itu maksudnya nggak dipikirin. Bukan berarti kita tidak bertindak. Bukan berarti kita tidak bersikap gitu loh. Bodo amat itu artinya adalah kita nggak overthinking, nggak mikirin dia terus. Jadi jangan sampai hidup Anda, hidup teman-teman semuanya cuma mikirin orang yang jelek-jelekin kita. Bayangin di dunia ini bisa jadi yang jelek-jelekin Anda, yang jelek-jelekin kamu cuma satu orang. Ya, yang menghargai, mencintai, menghormati kamu ada jutaan orang. Tapi karena fokus hidup kita cuma sama si orang yang jelek-jelekin, kita lupa untuk berbagi kebermanfaatan kepada orang-orang yang justru positif sama kita. Akhirnya hidup kita overthinking dan nggak bahagia. So, sekali lagi, masa bodoh itu bukan ke sikapnya, tapi ke pikirannya. Masa bodoh amat, lu mau ngomong apa kayak tentang gue. Yang penting gue terus bermanfaat buat lo semuanya, dan gue nggak pernah ngerugiin hidup lo semua. Intinya itu, ya, tanamkan dalam mindset kita. Oke, berikutnya. Oke, ya. Kita balik lagi ke Instagram. Dari Dini Marzuki, boleh nggak sih membayangkan semangat dengan hadirnya mantan yang nyemangatin? Nah, itu saya no comment deh. Kalau bisa jangan lah. Itu artinya kita belum move on ya. Nggak jadi no comment deh, nggak jadi no comment ya.
Jangan kayak gitu. Itu artinya kita nggak move on dan masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kita masih terpenjara di masa lalu. Kita belum menjadi pribadi yang merdeka. Rugi, teman-teman. Ya, bayangin kita hidup buat mikirin mantan. Mantan udah hidup sama orang lain. Dan besok lusa kita punya jodoh. Dan dia rugi karena nikahin kamu yang justru mikirin mantan terus. Astagfirullahaladzim. Ya, tobat, tobat, tobat. Oke, lanjut lagi Ananda dari Singapura. Gimana cara mengubah rasa malas yang kebangetan? Nah, caranya adalah perbanyak olahraga. Itu pertama. Yang kedua adalah miliki schedule dengan skala prioritas dalam setiap hari. Misalnya kayak saya, setiap malam saya bikin video, ya. Setiap sore saya main sama anak. Pagi saya sedikit berolahraga, ya, atau berolahraga. Kemudian siang saya bekerja, gitu ya. Jadi semua seimbang. Life balance will make you healthier, happier, and brighter. Ya, jadi itu kunci hidup kita. Berikutnya. Dari Ilamai79, gimana mengatasi emosional saya karena saya cepat marah? Saya juga aslinya dulu cepat marah. Nah, cuman ada tipikal orang yang cepat marah ini, dia mengatakan kayak gini, ya gue emang orangnya kayak gini, gue emang orangnya cepat marah, gue emang orangnya pemarah, tapi tidak mau memperbaiki diri. Tapi ada pemarah yang kedua, contohnya saya dulu tukang marah juga dari kecil, tapi saya pengen hidup saya nggak jadi pemarah, saya pengen hidup saya jadi orang sabar. Ya, walaupun misalnya ada sekali-kali gitu ya, karena kita pun masih berhak untuk marah, tapi ya alasannya harus benar dan harus jelas. Jadi marahlah di waktu dan tempat serta kesempatan yang tepat gitu ya. Oke. Kemudian dari Eka Septiana dari Instagram. Menurut kakak, gimana cara untuk mengubah pola pikir tentang diri yang selalu nggak bisa, mikirnya nggak bisa padahal bisa? Nah, intinya adalah teman-teman kalau Anda mikir nggak bisa, ya udah jangan cuma mikir nggak bisa, tapi belajar. Gitu, pelajari sampai akhirnya bisa. Dan ingat, jangan sampai kita pesimis sama diri sendiri, karena Allah menjadikan kita manusia, kita diciptakan untuk menjadi juara, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi orang-orang yang hebat. Jangan sampai kita diciptakan oleh Allah yang maha besar, tapi hati dan perasaan kita, motivasi kita kecil. Karena kita diciptakan oleh Allah yang maha besar, semangat kita pun harus besar gitu ya. Semoga menjawab. Tolong dong kirim link untuk daftar seminarnya dong coach. Klik aja link di bio Instagram saya setelah live ini ya. Atau cek di flyer yang ada di Instagram saya, itu udah ada lengkap di situ. Kemudian dari Erika Paramita nanya lagi, Pak Irfan mau tanya bagaimana jika usaha yang saya lakukan selama ini belum membuahkan hasil padahal udah berusaha sampai saya putus asa. Akhirnya jadi berprasangka buruk pada Allah. Mungkin saya salah. Bagaimana Pak? Justru karena berprasangka buruk sama Allah itulah usahanya jadi susah. Ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikir mudah, Allah akan memudahkan. Kalau kita berpikir ini sulit, Allah akan menyulitkan. Ya, penelitiannya di 3 video yang lalu saya udah sharing tentang bagaimana air bereaksi terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Kalau kita berpikir baik, air akan merespon baik. Kita berpikir negatif, air akan merespon negatif. Ya, dan kemudian 2/3 tubuh kita isinya adalah air. Jadi kalau kita negatif terus, overthinking terus, maka hancur sudah kehidupan kita, diri kita, ya, kesehatan kita runtuh semuanya. Nah, kemudian kalau kita negatif thinking terus, ingat 2/3 bumi kita pun isinya adalah air, teman-teman. Jadi kalau kita negatif terus, air yang ada di bumi kita semua akan merespon, ya, tanah isinya air, awan isinya air, pohon isinya air, hewan isinya air, manusia pun semua isinya air akan merespon negatif. Jadi kalau kita berpikir bisa, semua diri kita dan alam semesta akan merespon dan memberikan jalan. Karena itulah makna dari kalimat Allah sesuai prasangka hambanya. Oke, teman-teman? Oke ya, semoga menjawab Bu Erika Paramita. Kemudian dari Andi Pasaloten Ritapu. Kak, bagaimana dong? Oh ini, Kak, gimana jelasin ke orang yang selalu mikir buruk padahal secara realita dia nggak tahu keadaan, tiba-tiba ngejudge. Gimana caranya jelasin, terkadang mau jelasin tapi agak kaku, soalnya nyolot terus. Orang kayak gini sebenarnya terkadang kita nggak usah jelasin gitu loh. Ya, yang harus kita lakukan adalah doakan, ya, kemudian sampaikan. Kalau misalnya dia nyolot, udah itu terserah dia, ya tinggalin aja udah. Biarkan dia sibuk dengan rasa negatifnya. Yang jangan adalah jangan sampai hidup kita malah sibuk mikirin dia yang negatif. Oke?
Jangan sampai hidup kita malah sibuk mikirin dia yang negatif. Jadi mulai sekarang hiduplah dengan orang-orang yang positif. Takutnya malah kita yang akan ke bawah negatif. Syukur-syukur sih kita bisa bawa dia ke arah positif. Tapi biasanya energi negatif itu jauh lebih kuat tarikannya dibandingkan energi positif. Berikutnya adalah dari Bonanza Aksol. Gimana caranya agar konsentrasi penuh ketika tahajud? Konsentrasi penuh itu jangan cuma ketika tahajud, tapi ketika sholat ya. Caranya bagaimana? Guru saya pernah mengajarkan. Ini ilmu nih, tolong disebarkan. Kalau kita ingin fokus ketika sholat, ketika beribadah, maka bayangkan jika itu adalah sholat terakhir di dalam hidup kita. Siap teman-teman? Sekali lagi, kalau kita ingin fokus ketika sholat, ketika beribadah, bayangkan kalau itu adalah sholat terakhir di dalam kehidupan kita. Oke, Instagram cukup dulu, kita balik lagi ke YouTube. Kita mau sampai berapa lama lagi nih teman-teman nih? 15 menit lagi boleh ya? Karena saya harus persiapan besok pagi dan siang ada seminar online di Zoom nih ya. Dan sekali lagi saya informasikan buat teman-teman semua yang mau daftar seminar ini, harga tiketnya 2 juta rupiah, tapi saya berikan tiketnya secara cuma-cuma buat Anda semua yang nonton sharing live pada saat ini. Dan tiket 2 juta rupiah ini bisa Anda dapatkan, artinya seminar ini bisa Anda ikuti tanggal 22 November 2020, hari Minggu jam 9 sampai jam 12 secara gratis. Dan Anda juga Sobat Hebat semuanya bisa mendapatkan, seluruh peserta akan saya bagikan voucher umroh senilai 3,5 juta rupiah dan juga voucher ke Turki senilai 1,5 juta rupiah, di mana Anda semua akan mendapatkannya secara gratis. So, kalau Anda sudah dapat infonya hari ini, tebarkan kepada orang-orang yang Anda cintai, yang ingin Anda bahagiakan di dalam kehidupan. Ingat, jangan sampai informasi ini cuma nyampe kepada diri Anda, tapi sebarkan agar menjadi amal jariah. Balasan di akhiratnya pahala, surga, balasan di dunianya rezeki. So, sebarkan, tebarkan sebanyak-banyaknya. Silakan nanti cek postingan saya sebelum-sebelum ini di Instagram, ada flyernya, kemudian mention teman-temanmu, ajak mereka ikut, ambil BCA-nya ya, DM saya aja untuk minta BCA-nya, sebarin ke berbagai grup WhatsApp, syukur-syukur ada yang ikut, dan kemudian dapat kebaikan, dapat ilmu, dan menjadi amal jariah serta ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir terus sampai kita meninggal dunia, selama orang itu mempraktekkan dan mengaplikasikannya serta menyebarkan kepada banyak orang. Oke, mantap, lanjut nih. YouTube sekarang ya. Dari Puji Astuti, cara keluar dari pikiran yang nggak seharusnya dipikirin. Gimana Kak? Tadi saya udah jelaskan, silakan nonton lagi video ini dari awal ya. Jadi bersikaplah bodoh amat dengan hal-hal yang ada dalam pikiran kita yang sebenarnya nggak penting. Oke? Yang bisa jadi kenyataannya nggak seberat apa yang kita pikirin di dalam hidup kita. Ada juga orang yang pas mau tidur itu kepikiran semua ide ya, mulai dari hal positif sampai hal negatif. Nah kalau gitu perbanyak istighfar. Kalau masih kayak gitu ambil wudhu, sholat, kemudian beristighfar. Insya Allah hati kita, pikiran kita menjadi lebih tenang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Belum ngantuk juga baca Al-Quran. Tuh siapa yo yang kalau baca Al-Quran, yang kalau ngaji langsung ngantuk. Jadi kalau insomnia, kalau overthinking sebelum tidur, langsung aja baca Quran. Pasti cepet tidurnya. Oke, lanjut lagi. Nenik Hairotunisa, Mas Edvan bagaimana caranya solusi menghadapi orang yang overthinking? Tadi sudah saya jawab. Eka Septiana, belajar dari masa lalu, betul. Kemudian siapa lagi ini? Dari Alizaries, bagaimana caranya supaya hidup tetap positif? Pertama, follow akun-akun positif di media sosial ya, subscribe juga channel YouTube positif, salah satunya Edvan M. Kautsar di YouTube dan Edvan M. Kautsar juga di Instagram atau Facebook. Yang kedua adalah bergabung dengan komunitas positif. Yang ketiga, perbanyak baca buku atau baca Al-Quran, karena itu akan menjadi petunjuk asupan positif dalam kehidupan kita. Semoga menjawab. Ini saya jawab singkat-singkat karena waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Air minum saya sampai habis nih. Dari Rohmah Zilfani, Afwan kakak, bagaimana caranya mengikhlaskan orang yang selalu mengkhianati kita? Padahal itu teman seperjuangan dalam bekerja, sekarang hancur karena fitnah dari teman kita sendiri. Apa iya Pak, saya harus resign? Ingat, teman-teman, bergaulah dengan orang positif ya. Jika kita bergaul dengan 5 orang positif, kita akan menjadi orang positif yang ke-6 ya. Bukan positif corona ya. Nah, jika kita bergaul dengan 5 orang rajin, kita akan menjadi orang rajin yang ke-6. Kalau kita bergaul dengan 5 orang yang sabar, kita menjadi orang sabar yang ke-6. Kalau kita bergaul dengan 5 orang yang julid, yang toksik, kita akan menjadi orang yang toksik dan julid yang ke-6. So, kalau bisa, teman nggak boleh pilih-pilih, tapi sahabat kita wajib memilih. Lingkungan kerja, lingkungan komunitas kita wajib milih. Ingat, dirimu
terlalu berharga untuk dirundung kesedihan setiap hari melalui pekerjaan atau komunitas tempatmu hidup saat ini. Ya, tegas pada dirimu sendiri, kalau memang perlu resign, resign. Atau sambil bekerja sekarang coba melamar ke berbagai perusahaan lain, ketika sudah diterima ya udah resign dan pindah pekerjaan. Bisa? Bisa dong insya Allah ya. Oke, berikutnya. Coach, gimana cara menghadapi orang yang sok banget merasa dia paling oke dan merendahkan orang lain? Nggak usah diikutin, nggak usah dijadikan sahabat, dan juga nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena itu akan membuat pikiran kita, perasaan kita, dan diri kita hancur karena sibuk mikirin orang-orang kayak gitu ya. Kemudian juga dari Ilamai 79, bagaimana cara cepat meredakan emosi karena saya sering sekali cepat marah. Ini kunci saya nih. Kalau tiba-tiba emosi, tarik nafas. Tahan, hembuskan yang keras. Buang emosinya sambil istighfar. Jadi jangan perlahan-lahan kalau ngebuang emosi ya, tapi buang yang keras. Tarik nafas, tahan. Kayak gitu ya. Dan tarik nafasnya bukan menuhin dada tapi menuhin perut. Oke, biar semua otot di dalam tubuh kita jadi rileks. Gini ya, tarik nafas sampai perutnya ngembang ya, ngembung. Apa ada yang belum tarik nafas udah ngembung perutnya? Tarik nafas sampai ngembung, kemudian hembuskan dengan keras. Oke, bisa? Bisa ya. Nah, itu biasanya cepat meredakan emosi. Jadi kalau misalnya di mobil emosi karena jalanan yang macet, keserempet segala macam, sebelum keluar mobil lakukan hal tersebut sambil beristighfar, sambil berzikir. Berikutnya pertanyaan dari Elkus. Nah itu mas, kadang masa bodoh nggak bisa aku lakuin. Belum dah baper mas. Aduh jangan jadi pribadi yang baperan. Rugi. Kenapa orang lain belum tentu mikirin kita sibuk mikirin orang lain. Rugi ya. Kemudian Rahim Fatah, Bang bagaimana cara menghilangkan pikiran dan perasaan negatif yang suka ujuk-ujuk muncul kalau lagi sendiri? Tadi sudah saya jawab. Kak kalau mau mulai sesuatu tapi masih kurang perlengkapan. Bagaimana kak? Just do it, lakuin aja. Lengkapi perlengkapannya sambil kamu menyempurnakan action atau ikhtiar kita. Oke, kemudian juga dari Andi Syukron Afwan ya, kemudian Erika Paramita juga sudah berdoa tapi belum dikabulkan, apa berarti doa kita ditunda atau tidak dikabulkan? Saya selalu mengulang-ulang setiap live bahwa Allah bisa melakukan segala hal. Ini untuk Bu Erika Paramita. Bu Erika, Allah bisa melakukan segala hal kecuali satu hal. Apa itu? Yaitu menolak doa hambanya. Wah, kok berani-beraninya kayak gitu? Apakah Allah memang nggak mampu nolak doa hambanya? No, Allah bukan tidak mampu menolak doa kita, Allah hanya tidak mau. Nah, dari mana saya tahu kalau Allah nggak mau? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah, maka akan kuperkenankan bagimu, akan kuberikan untukmu. Tuh, Allah cuma bilang, minta padaku, akan aku kasih. Allah udah janji tuh. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan janjinya, nggak mungkin Allah ingkar janji. So, minta terus sama Allah, Allah senang kalau diminta. Terus kalau sampai sekarang, kok doa saya belum dikabulin? Alasannya ada 3. Pertama, bisa jadi yang pertama adalah karena kita baru pengen dan kita belum butuh. Sehingga nanti Allah baru wujudkan, Allah baru kabulkan di saat kita membutuhkannya. Yang kedua, kenapa doa kita belum juga dikabulkan atau tidak dikabulkan? Bisa jadi Allah tetap mengabulkan inti dari doa tersebut, tapi jalannya terserah Allah. Misalnya kita ingin sukses jadi dokter. Jadi dokternya nggak Allah kasih, tapi suksesnya tetap Allah kasih. Gitu ya, jadi Allah ingat lebih tahu diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Ali bin Abi Thalib bahkan pernah menyampaikan bahwa aku bahagia jika keinginanku dikabulkan oleh Allah. Dan aku lebih bahagia jika keinginanku tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena aku tahu Allah sudah mempersiapkan hal lain yang lebih Allah ridhoi dan bukan pilihanku lagi, tapi itu adalah pilihan Allah. Jadi aku lebih bahagia karena aku akan mendapatkan apa yang akan Allah pilihkan untuk kehidupanku. Tuh, mental yang kedua ya. Nah, yang ketiga, kenapa doa kita nggak dikabulkan juga sampai kita meninggal doanya belum terkabul? Allah akan tabulkan kapan? Kelak di akhirat dengan balasan syurga. Jadi kalau belum punya anak, sampai mati Allah kasih anaknya. Kalau berdoa di dunia, Allah kasih anaknya di syurga. Belum punya rumah sampai meninggal, Allah kasih rumahnya di syurga. Ya, dan seterusnya. Kak, cara dapetin bukunya gimana? Kata Pujiastuti, buku Bahagia Bekerja ini bisa Anda dapatkan dengan order ke 0812 9333 7663 atau klik link di bio Instagram saya.
Siapa yang mau voucher umroh gratis? Siapa yang mau voucher siapa yang mau voucher umroh senilai 3,5 juta dan siapa yang mau voucher ke Turki senilai 1,5 juta? Langsung aja klik link di bio Instagram saya, daftar seminar bahagia bekerja bahagia yang ada di sebelah kanan saya ini dengan harga di tanggal 22 November 2020, harga tiketnya 2 juta rupiah, tapi saya gratiskan untuk 1.000 peserta pertama, jadi langsung daftar sekarang juga, dan juga ajak orang lain, karena akan dapat voucher senilai 5 juta rupiah, yang bisa ditukarkan ke berbagai travel, dan bisa juga kamu jual, dan juga kamu bisa mendapatkan e-book, buku, e-course, dan juga e-sertifikat. Ingat, Minggu 22 November 2020, jam 9 sampai jam 12 siang. Langsung daftarkan dirimu sekarang juga. Jangan pakai tapi, jangan pakai nanti, just do it, daftar sekarang juga. Dan ajak orang-orang tercinta yang ingin kamu bahagiakan. Ajak teman-teman kantormu, sebar di grup WA kantor, sebar di grup timmu, ya, di grup salesmu, di grup karyawanmu. Sebarkan semuanya agar mereka semua senantiasa bahagia. Berikutnya, kemudian dari Instagram lagi, maaf mau tanya mas, kita tahu bahwa suzon nggak baik, tapi maaf saya pernah suzon terhadap orang lain dan apa yang saya suzonkan ternyata terjadi, itu bagaimana mas? Ketika sesuatu itu belum terjadi, maka kita jauh lebih baik berpikir positif. Oke? Berpikir positif itu jauh lebih baik jika keadaannya belum terjadi. Tapi jika keadaannya sedang terjadi, jangan lagi berpikir positif, tapi berpikirlah benar. Berpikir apa adanya. Oke ya? Jadi yang jangan itu berpikir negatif. Sekali lagi, kalau sesuatu itu belum terjadi, belum kita alami dalam hidup, maka berpikirlah positif. Guru saya pernah mengatakan, untuk masa depanmu, lebih baik berpikir positif sekalipun itu salah daripada berpikir negatif sekalipun itu benar. Khusus untuk masa depan. Tapi untuk masa kini, berpikirlah benar. Jangan sampai kita dibegal, diambil tas kita, diambil motor kita di jalan. Jangan sampai kita bilang, wih, ada yang mau bantu bawain motor saya tuh. No, dia mau begal teman-teman ya. Jangan berpikir negatif, oke? Dan juga jangan berpikir positif pada keadaan yang negatif. Semoga menjawab untuk Instagram Ahdani Anwar. Waktunya tinggal 5 menit lagi dan saya kembali informasikan, silakan daftar seminar Bahagia Bekerja Bahagia free tanggal 22 November 2020 di Zoom online, dan Anda semua peserta 1.000 orang akan mendapatkan voucher umroh senilai 3,5 juta dan voucher ke Turki senilai 1,5 juta rupiah. Harga tiketnya berapa seminar ini? Harganya 2 juta rupiah, tapi saya berikan tiketnya secara cuma-cuma alias gratis. Yeay, 2 juta rupiahnya gratis buat teman-teman semuanya, plus bonus lebih dari 5 juta rupiah. Jadi total lebih dari 7 juta rupiah keuntungan yang akan Anda dapatkan kalau Anda ikut seminar ini. Lanjut lagi dari Erika Paramita. Bagaimana kalau minta jodoh tapi belum juga dikabulkan oleh Allah? Apa berarti Allah menganggap saya belum butuh? Bisa jadi Allah tahu kebutuhan kita, tapi Allah sedang menyiapkan jodoh terbaik untuk Bu Erika di waktu yang tepat. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang belum menikah, ada Bu Erika Paramita yang mungkin sedang mencari jodoh atau sudah menikah. Silakan ya, berkenalan. Kemudian juga Lisa Vandoza Iskandar, Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita, that's right. Kemudian juga halo Mbak Kim. Kemudian juga buat teman-teman semuanya, saya doakan semoga yang masih stay tune nonton live Instagram dan YouTube ini, Allah berikan keberkahan, kebahagiaan, keindahan hidup, ya, kesehatan, serta keberlimpahan rezeki, harta, dan kesuksesan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yuk kita saling mendoakan di kolom komentar agar kita senantiasa bahagia. Dan terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Instagram. Gimana cara ikut live di Zoom? Klik link di bio Instagram saya @edvanmkautsar. Sekali lagi, klik link di bio Instagram saya @edvanmkautsar. Kemudian juga ada Arya Erwin dari Medan. Halo Erwin, ya, Horas. Kemudian juga cara dapetin bukunya ke 081293337663. Kemudian Bang Edvan, gimana caranya dapetin bukunya? Udah saya jawab tadi ya. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Sekarang kita kembali foto bareng ya. Yuk kita foto bersama dulu. Oke, saya mau ngajak teman-teman semua buat foto bareng dulu. Silahkan di capture ya. Kita akan foto bareng dan saya tunggu tanggal 22 November 2020. Silahkan di capture, kemudian di-upload di Instastory, di WA, di Facebook, di YouTube ya, atau dimanapun. Kemudian ajak orang-orang untuk ikut seminar ini ya. Agar apa? Agar nanti berkumpul full 1.000 orang yang mendapatkan seminar gratis plus dapat dapat voucher umroh dan voucher ke Turki senilai 5 juta rupiah. Sekali lagi silakan daftarkan diri Anda sekarang juga, ketik bit.ly
/daftar seminar bahagia atau bit.ly/seminar bahagia bekerja. Sekali lagi, bit.ly/daftar seminar bahagia atau klik aja link di bio Instagram saya. Oke, semoga bermanfaat dan tolong tulis di kolom komentar apakah acara pada saat ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apakah besok kita harus live lagi seperti ini? Kalau bermanfaat dan perlu live lagi, tulis di kolom komentar dan bagikan info live setiap harinya agar yang nonton semakin banyak dan semakin bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi buat sahabat-sahabat semuanya yang... Oh ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dari adik-adik kakak Purnakawah Kepemimpinan Pelajar 2015. Terima kasih banyak. Kemudian juga terima kasih Bu Erika, terima kasih Diatir Tarama, terima kasih Faroshiatun, terima kasih juga teman-teman di YouTube. Ya, ada Dara Cantik, Gania, ada Al-Fatih, ada Puji Astuti, ada Anissa Rahmawati, Probolinggo. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin jika saya ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nanti saya akan upload di Instagram TV. Silahkan di-share agar bermanfaat buat banyak orang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat dan salam sukses bahagia. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia. Dadah. Terima kasih teman-teman.